Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus, penolong saudara, penolong saya, penolong kita yang setia. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ada selalu bersama dengan saudara. Teman-teman saudara boleh meninggalkan saudara. Saudaramu bisa meninggalkan saudara. Bahkan anak-anak dan orang tuamu, mereka bisa meninggalkan saudara, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita sahabat yang setia, Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Keberadaan semua kami yang ada di tempat ini, Tuhan, kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord for your faithfulness in our life. Thank you Jesus for your faithfulness in our life, Lord. It's only you God. It's only you Jesus. You are my God. You are also my friend. Engkau Tuhanku dan Engkau juga sahabatku. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami akan duduk diam berbicara untuk semua kami Bapa. Hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Kami hanya ingin mendengarkan isi hati-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Bekerjalah dengan leluasa di tempat ini Roh Kudus. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan sama-sama amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Thank you Bani Asaf. Ya, puji Tuhan for your faithfulness. Amen. Hallelujah. How's everybody doing this morning? Wonderful. God is good. And all the time. Amen. You believe that this morning? Our God is a faithful God. Our God is good. Amen. Ya, di dalam hidup saudara dan saya hanya satu hal yang pasti, saudara. Ya, kesetiaan Tuhan itu tidak bisa disangsikan lagi dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu dahsyat, dan Tuhan itu sangat sayang kepada saudara dan saya. Amin. He loves us so much. Yeah. And as we going through this week, we see the faithfulness of God in our life. Amen. I have no idea what you're going through this morning, all this week. Saudara bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pada saat saudara kita semua dipanggil Tuhan dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu hal yang kita mengerti, satu hal yang kita tahu, Dia akan selalu bersama dengan kita senantiasa. Amin. He's awesome. He's marvelous. Amen. Our being, keberadaan saudara dan saya, our being is the testament of His wonderful work. Amen. Keadaan saudara dan saya hari-hari ini adalah testimoni dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari-hari saudara
di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, in everything that you do. Amen. We can see the miracle. Ya, kita bisa melihat our life is a miracle. Amen. Ya, kehidupan kita itu adalah mujizat Tuhan, saudara. Ya, if we are still here today, it is because of the grace of God in our life. Amin. Ya, karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. God knows our being from the very beginning. Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya itu jauh daripada waktu sebelumnya, saudara. Before, all the way, from the start. Haleluya. Amen. Jeremiah 1 verse 5. Tuhan katakan begini kepada Nabi Yeremia pada waktu itu. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Luar biasa ya. Before I form you in the womb, I knew you. Sebelum saudara dan saya ada di dalam rahim ibu, ya, Tuhan udah tahu saudara. Luar biasa ya. Dia katakan kepada Yeremia, saya udah tahu kamu. Saya yang membentuk kamu kok. Saya membentuk kamu, saya yang menaruh kamu di dalam rahim ibumu. Amazing. Amen. Luar biasa. Jadi keberadaan saudara dan saya itu nggak ada yang namanya accident. No accident, saudara. Haleluya. Ya, kita semuanya Tuhan sudah ciptakan begitu luar biasa. And King David, Raja Daud realized this. He realizes what happened. Ya, siapa dia itu? Ya, Psalm 139. Dikatakan begini, saudara. For you form my inward parts, you cover me in my mother's womb. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Wow. Luar biasa. Ya, saudara dan saya semua adalah ciptaan yang luar biasa. Tuhan sendiri yang menenun, Tuhan sendiri yang membentuk saudara dan saya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. I will praise you. For I am fearfully and wonderfully made. Gak sembarangan, saudara. Luar biasa. Nilai the value of you itu sangat tidak bisa dihitung dengan yang lain. Keberadaan saudara sekarang ini, the value of you is so much sampai Tuhan itu mau mati untuk saudara dan saya. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud katakan, Daud menyadari begitu luar biasanya keberadaan dia pada saat itu. Dia tahu banget, saudara. Wow, this is so amazing. Ini bukanlah hal-hal yang biasa-biasa. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. We are wonderfully made and created by God. We are God's greatest work. Kita adalah ciptaan yang paling mulia, saudara. We are more valuable than any other creations. Harga saudara itu lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Saudara melihat bintang dan bulan, semua matahari yang ada, saudara nilainya lebih besar di mata Tuhan daripada semua ciptaan-ciptaan itu.
Bayangkan. Lebih valuable than all of that. We do not exist because of the evolution. Our ancestors were not monkeys. Haleluya. Ya, kalau di sekolah, when your kids, you know, learn about evolution and talking, and then they're saying that this is how we used to look like, and then over times, you know, the evolution takes you and bring you to this point. It's a big lie. Kenapa, saudara? Karena sampai sekarang juga nggak bisa dibuktikan apa yang terjadi dari mulai monkey, dari mulai monyet itu akhirnya bisa menjadi manusia. Mana buktinya? Omong kosong. Anak-anak Tuhan, we know who we are. Nilai saudara itu bukan tergantung daripada studi-studi ilmiah yang mereka lakukan. More value than the earth and everything that's in it. Semua yang ada di dunia ini. Haleluya. Ya. Semua barang-barang yang terkandung di dalam dunia ini, semua nilainya luar biasa ya. Trillion dollars, right? Semuanya. Tapi bayangkan, saudara itu masih lebih berharga di mata Tuhan daripada itu semua. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Ya, Tuhan nggak datang ke dunia ini untuk menyelamatkan batu bara, saudara. Nggak menyelamatkan timah, nggak menyelamatkan minyak, nggak menyelamatkan emas. Dia datang mati untuk saudara dan saya. Amin. Ya, more valuable than galaxies, more valuable than heavens, more valuable than angels. Lebih berharga daripada malaikat, saudara. That is why when angels falls, there's no redemption and forgiveness offered for them from God. Waktu malaikat jatuh ke dalam dosa, tidak ada tawaran daripada Tuhan untuk mereka repent from their sins. That is why God created hell. It is a place for the fallen angels. Hell not created for men. Neraka itu bukan diciptakan untuk saudara dan saya. Diciptakan untuk all the fallen angels. Ya, tapi dia nggak mau sendirian di sana, saudara. Dia sedang bekerja dengan luar biasa pada hari-hari ini untuk membawa manusia ikut sama dia. Bodoh-bodohin kita. Ya. Ditawarkan segala hal-hal yang ada di dunia itu membawa menarik pesona-pesona dunia ini. Untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya. Man falls many times, but the Lord provides forgiveness for those who wants to repent. Luar biasa ya. Begitu luar biasanya nilai saudara dan saya di mata Tuhan. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, berkali-kali Tuhan tunggu. Supaya siapa kita yang mau bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni, saudara. Kesempatan demi kesempatan. It provides the forgiveness through Jesus Christ that died for the sins of the world, sins of us. Efesus 1 ayat 3 sampai 7 saya akan bacakan untuk kita semua, saudara. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Jadi saudara dan saya dipilih Tuhan sebelum dunia coba pikirin ini. Sebelum dunia itu dijadikan, saudara sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Udah tunjuk saudara. Tuhan udah tahu saudara akan duduk di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. He chose you. Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption, through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Amin. Saudara dan saya disebut orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan, you are my beloved. Saudara, aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, you are my beloved. We are forgiven and have redemption through Jesus and His blood. God did not only saying that He loves us, but He provided that redemption on the cross. Amin. Nggak cuma ngomong, ya, ngomong doang, ya. I love you. Bener nggak? Iya, I love you. Tuh lihat kartunya, ya kan, kirim bunga, kirim ini. Hah? Kalau Tuhan katakan I love you, Tuhan katakan I will save you. Tuhan katakan I will save you. I will save you from your sins. Amin. Dan Dia buktikan di kayu salib untuk saudara dan saya. He put that words into action. Kita lihat, ya, bagaimana Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. The value of our life in His eyes surpasses all understanding. Amin. Nggak bisa saudara pikirin, saudara. Ya, kok bisa sampai segitunya Tuhan bikin sama saudara dan saya. Diciptakan saudara dan saya begitu luar biasanya. He will not let you, ya, perish. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya, ya, terhilang, tenggelam di dalam kuasa dosa itu. Amin. Dia katakan, I will come rescue you. So He came and He died on the cross for us, resurrected on the third day, and destroyed the power of sins. Power of sins is what? Death. Kematian itu. Haleluya. Kuasa daripada dosa itu adalah kematian yang selama-lamanya, saudara. 1 Corinthians 15 verse 43 to 58. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. 1 Korintus 15 ayat 53. Ya, 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ya.
So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan di dalam Yesus, saudara. Tidak ada lagi di mana sengatmu. Ya. Firman Tuhan katakan, maut di mana sengatmu? Udah gak ada lagi, saudara. Haleluya. Oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat tidak memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya bebas daripada kuasa dosa. Hanya karena kasih karunia Tuhan, the grace of God, by the blood of Jesus, semua saudara dan saya dibebaskan, dimenangkan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan yang lebih besar lagi, saudara. Amin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Kemenangan saudara dan saya itu ya datangnya hanya daripada Tuhan Yesus. Therefore my beloved, sekali lagi dikatakan, brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Janji manusia bisa salah-salah, saudara. Firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan katakan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. We have the victory over sins and death through our Lord Jesus Christ. In Christ Jesus we have life. Life that is everlasting with God. Amen. This recognition is also a reminder to us to keep our faith in Christ. There is work that God entrusted to all of us. Amin. Ada hal yang Tuhan percayakan untuk semua kita, anak-anak Tuhan. Ya. Pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupnya. Every single of one of us has a responsibility when we receive that gift of salvation. John the Baptist said, Jesus must increase and I must decrease. As we grow in Christ, yeah, that responsibility will kick in also. Waktu kita terima Yesus, Yesus semakin besar dalam hidup saudara dan saya. That responsibility, ya, langsung keluar, saudara. That normal thing comes out of you, right? Langsung mulai kelihatan. I believe when you receive Christ, you will have this desire inside of you to serve the Lord Jesus Christ. That gave your life back. Yesus yang sudah menembus saudara dan saya, yang tadinya saudara dan saya ada di dalam kematian yang abadi itu, Tuhan tarik, Tuhan ambil saudara, dan Tuhan berikan kehidupan yang baru. Pada waktu itu bertumbuh dalam hidupmu, saya percaya keinginan saudara untuk memberikan kepada Tuhan itu akan bertambah terus. And we forget about that sometimes. America,
is the land of opportunity. Land of the brave. Hallelujah. And this opportunity can also take you away from the opportunity to serve the Lord. Tapi seringkali saudara, kesempatan yang diberikan negara ini kepada saudara dan saya membawa kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita mau 7 hari 24 jam sehari kita bisa kerja, amin. Oh, sampai doa aja nggak bisa, saudara. Tuhan, kau tahu hatiku. Wah, langsung jalan, men. God, you know my heart. Wah, udah itu kan. You know my heart. Iya, Tuhan bilang, iya tahu saya. So what? Tuhan bilang dia tahu. Ya, benar-benar saya tahu hatimu, katanya. Ya kan? Our life, our natural being. Ya. Keinginan hati saudara dan saya always filled with desire to have more wealth of this world. Keinginan natural being, the man, ya. Keinginan saudara dan saya itu maunya kita menumpuk harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Ya. Udah berapa savingnya tahun ini? Wah. Dilihat terus, saudara, sebelum tidur dilihat dulu, cek dulu. Ada yang ngambil nggak? Tambah apa kurang? Wah, suami gua diambil, kok nggak bilang-bilang ya? Hah? Diambil. Nggak bilang-bilang lagi, ya kan? Account, checking account tiap jam dicek. Ya kan? Firman Tuhan sekali seminggu aja, Tuhan kau tahu hatiku. Haleluya. I love you Lord. You know my heart. Amen. Haleluya. We never satisfy with what we have and spend our life for it. Ya, udah berapa kali saya bilang di sini. Seringkali kita tuh nggak ada puasnya, benar kan, saudara? Kalau waktu pertama datang ke Amerika ini, ya kan, oh Tuhan, terima kasih Kau sudah tibakan kami di tempat the land of opportunity. Berikanlah kami Tuhan pekerjaan, biar aku bisa lebih lagi melayani Engkau. Dapat kerjaan, saudara. Ya kan? Terus apa, saudara? Karena masih belum, masih datang, ya kan? Masih aktif. Nanti udah mulai tahu lebih banyak lagi kan? Wah, tambah banyak kenalan ini. Haleluya. Woi, nih. Daripada duduk-duduk di rumah mendingan kerja, katanya gitu kan? Akhirnya kerjalah, ya kan? Double job. Wah, enak juga double job, ya. Lama-lama keterusan, saudara. Di sini nggak ada yang begitu. Ya, saya cuma dengar aja di luar. Haleluya. Kalau di sini selalu prioritaskan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita perlu nggak? Kita perlu semuanya itu kita perlu. Tapi jangan pernah hal-hal seperti itu yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena kita tahu the source of our blessing is coming from God. Tuhan sendirilah yang akan memberkati saudara dan saya. Usahamu tidak akan membuatmu kaya, Tuhan bilang. Ya, firman Tuhan katakan. Tuhan yang memberkati engkau. Ya. We are wasting our talents and time for the kings of this world. Ya, talenta saudara yang Tuhan taruh berikan. Kita lebih suka kasih talenta itu untuk dunia.
daripada untuk Tuhan. Ada tugas saudara dan saya. Waktu saudara dimenangkan oleh Tuhan, Tuhan ingin saudara menjadi apa? Menjadi saksinya Tuhan. Amin. Ya, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan bagian-bagian apa yang kita perlu lakukan untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Tapi jangan sampai lupa, saudara dan saya, we are the witness of the living God. Amen. Kita harus ingat akan hal itu. Remember that we cannot serve two masters. You will love the one, then the other. Amen. Yeah, who is your master? Is his name is Jesus Christ, or your master is of this world? Udah mulai samar-samar kadang-kadang orang Kristen sama anak dunia sama orang Kristen cuman satu langkah bedanya, saudara. Cuman begini aja. Haleluya. Dan ini adalah suatu hal yang Tuhan ingatkan untuk kita semua pada pagi hari ini. Amin. We can answer it ourselves. Nggak perlu orang lain yang bilang sama kita. Amin. Ya, look into our own mirror. Kita bisa mengaca. Masing-masing kita mengaca. Amin. And when you're thinking that is enough, apa yang Tuhan sudah lakukan, what God has done for us, He's not done yet. He knows that even though we already received Jesus as our Lord and Savior, we still need guidance in this world. Siapa yang perlu guidance, saudara? Kita semua perlu guidance. Amen. Semua kita, ya, di dalam hidup kita perlu tuntunan daripada Tuhan senantiasa. Until the ultimate destination. Sampai pada waktunya nanti Tuhan panggil saudara. He gave us the Holy Spirit to counsel us and protecting us from doing bad things. Yohanes 14. Ya. Ayat 15 sampai 20, saudara. John 14. Ya. Dikatakan, if you love me, itu dia tadi, saudara. Ya. Keep my commandments. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku, ya, dia tahu nggak gampang. To keep my commandment is not easy. Kekuatan saudara dan saya, it's impossible to do it. Ya, saya mau bilang. Tetapi bersama dengan Tuhan, nothing is impossible. Oleh karena itu, dia katakan begini, saudara, di ayat yang ke-16. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Dia katakan, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Aku akan minta kepada Bapa. Kira-kira kalau Tuhan Yesus yang minta kepada Bapa, dikasih nggak, saudara? Amin. Dia bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Gak pernah berhenti. Every single time. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berkali-kali, bukan hanya menyertai bersama-sama dengan saudara dan saya, tetapi dia juga akan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. He will lives in us, inside of us.
I will not leave you orphans, I will come to you. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Janji Tuhan untuk saudara dan saya. Aku akan meminta Roh Kudus itu menyertai engkau dan hidup di dalammu, supaya kamu ngerti kita itu nggak bisa terpisahkan lagi. Seperti Yesus bersama dengan Bapa, engkau juga sama dengan aku nggak bisa dipisahkan. Makanya anak-anak Tuhan itu ya, ada kadang-kadang suka mau lari-lari gitu kan. Tapi Tuhan bilang, no, come on. Ya, no. Kenapa? You are one with God already. Gak bisa lari, saudara. Tuhan katakan, you need this. The understanding of our goals in life that according to the Word of God can only provided by the Holy Spirit. Kalau pada pagi hari ini saudara mendengarkan firman ini dan saudara ngerti begini-begini nih, berarti Roh Kudus sedang bekerja. Nih. Kalau saya katakan ini kepada orang dunia, mungkin mereka nggak akan ngerti, saudara. Ngomong apa sih? What you're talking about? You're one with God. Are you God? Bisa nggak orang dunia bilang begitu? Bisa. Kamu mang siapa? Bisa jadi satu sama Tuhan. Tuhan satu sama kamu. Who are you? Tapi karena pertolongan daripada Roh Kudus yang sudah hidup di dalam hidup kita, kita bisa ngerti maksud firman ini. Amin. Membaca firman Tuhan itu nggak bisa pakai akal pikiran manusia. Oleh karena itu, membaca aja kita perlu Roh Kudus, saudara. Amin. Membaca. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan yang kasih tahu. Pencerahannya datang daripada Tuhan. And the Holy Spirit will keep to help us to keep the commandments of God. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk taat kepada firman Tuhan. Anak-anak muda, the youth, right? In everywhere. Kita nggak bisa lihat, ya, all these teenagers. We cannot see them all the time. But we pray over them that the Holy Spirit will keep them and protect them. Amin. Dijaga. Ada hal-hal yang nggak berkenan di mata Tuhan. Nggak ada orang tua pun. There's no parents around, but you already know what good in the eyes of God and what is not good in the eyes of God. Untuk orang tua juga begitu, saudara. Untuk saudara dan saya. Amin. Ya, seringkali kita tuh diingetin sama Roh Kudus, jangan begitu. Nanti tergantung kita. Kita ikutin apa yang Roh Kudus katakan, apa kita lawan-lawan. Haleluya. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, ampuni. Forgive. Tapi karena kita terbalik, kalau tadi Yohanes Pembaptis bilang apa? Biar Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Jesus increase and I must decrease. Tetapi kalau kita ya diingatkan oleh Roh Kudus akan sesuatu hal, misalnya about the forgiveness, tetapi kita lawan-lawan, siapa yang kira-kira lebih besar daripada Yesus, saudara, yang ada di dalammu? Engkau lawan-lawan. Keakuanku lebih besar daripada Yesusnya. Roh Kudus sudah ingetin. Hello. Amen. Roh Kudus
selalu akan mengingatkan saudara dan saya, the Holy Spirit, not by our own strength, but only by the Spirit of God, that we can do and keep the commandments of God. The Holy Spirit is the Spirit of truth. The Spirit of truth will reveal the truth of God to us. The world won't be able to understand it, not just to understand it, but they will also reject the truth. Bukan hanya nggak ngerti, saudara, udah nggak ngerti, ditolak lagi. That is why we as a Christian so dependent on the Holy Spirit. Amin. Kita itu begitu bergantungnya hidup saudara dan saya akan Roh Kudus di dalam hidup kita. The Holy Spirit is one of the person of God the Trinity. Amin. Adalah salah satu daripada Allah Tritunggal itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan itu sendiri ingin tinggal di dalam hidupmu. The Holy Spirit is a must in our life. Kita nggak bisa, saudara, berjalan sebagai anak-anak Tuhan akan tetap tegak berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. It's a must. We cannot survive this world without the Holy Spirit. Percayalah, saudara. And how can we receive the Holy Spirit? Is there a class for this? Gimana sih caranya? Kamu punya Roh Kudus itu bisa kelihatan when you can speaking in tongues or different other stuff. Mungkin saudara bertanya bagaimana? Tetapi seperti firman Tuhan katakan, pada waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, automatically, amen, Dia akan hidup di dalam hidupmu. Sekarang tergantung kita, apakah kita ingin supaya itu bertumbuh di dalam hidup saudara dan saya, apa saudara tekan-tekan, ya, saya masih mau yang lain-lain dulu Tuhan. Tetapi saya ingin mendoakan seperti apa yang Paulus doakan di Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ini, saudara. Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. Ini luar biasa, saudara. Doa yang sama hendaknya kita bawakan dan doakan di dalam hidup kita setiap hari. Dikatakan demikian, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He will grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth and height. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Now in Him, to know the love of Christ which passes knowledge. Kasih Kristus itu nggak bisa diukur sama pikiran saudara dan saya, terbatas, saudara. Amin. Ya, otak kita cuma segini.
Ya, udah cuman segini, yang dipakai cuman berapa? Paling banyak 30%, saudara. Males mikirnya kan? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa Paulus kepada jemaat pada waktu itu, di dalam kuasa Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus itu, yang pertama dikatakan, to give us the strength. Memberikan kepada kita kekuatan, menguatkan kita. Roh Kudus tugasnya, salah satu tugasnya adalah menguatkan saudara dan saya. And the second thing that he said, supaya Roh Kudus itu confirming, to confirm you, ya, di dalam hidup saudara, melihat bahwa Tuhan itu ajaib, mengerti, ya, luar biasa. Kemarin itu saya tuh bisa terelakkan dari kecelakaan itu. Ini pasti karya Tuhan. Anak Tuhan pasti ngomongnya begitu. Waduh, kebetulan saya masih sempat bisa refleks. Wah, masih ada kesombongan. Ya kan? Masih ada kesombongan. Memang ini karena pengalaman. Pengalaman dulu, ya kan, drive Jakarta, Medan pulang pergi. Makanya refleks saya masih ada. Kemarin ada orang nyelip, saya masih bisa banting setir. Wah, ngebanggain sendiri, saudara. Ya kan, dia bilang karena untung saya masih refleks. Dia nggak tahu Tuhan yang jaga dia. Tapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita sadar ini karena Tuhan. Dan dikatakan yang ketiga, dikatakan He will dwelling in our heart. Ayat 17, that Christ may dwell in your heart through faith. Tinggal di dalam hatimu. Ya. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Biarkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara. Amin. Ya, ambil alih Tuhan keseluruhan hatiku, hatiku yang jahat ini. Ya, hati kita yang bengkok-bengkok ini, nggak ada yang bisa kita banggakan. Hati kita ini maunya bikin apa? Bikin susah orang aja nih. Ya, hati saya bikin ya, macam-macam ya. Kita jawab masing-masing. Rooted in love, dikatakan biar saudara dan saya itu bisa berakar. Berakar di dalam kasih Kristus. Kalau semakin panjang, semakin dalam akarnya itu, semakin susah saudara untuk dicabut. Semakin susah untuk dijatuhkan, digoyangkan, terhempas. Angin boleh datang dalam hidupmu, tetapi kasih Kristus itu lebih kuat, berakar. Saudara sudah berakar. Ya, saudara tahu fokus saudara itu untuk apa? It's not my will, God, but thy will be done. Amin. Ya, karena kita sudah berakar. Kalau yang belum berakar, baru sepoi-sepoi aja anginnya langsung tak, katanya enak tidur haleluya. Ya itu juga sih, kadang-kadang kita harus digoyang-goyang biar jangan tidur, saudara, ya kan. Ya, ombak itu kadang-kadang bagus juga untuk kita. Ayatnya yang kelima, to
To comprehend God, supaya kita bisa mengerti Tuhan. Bisa nggak? Mencoba untuk mengerti Tuhan itu nggak akan bisa, saudara. Tetapi ini akan membantu saudara. Paling sedikit saudara bisa, wow, God is awesome. Bagaimana ya memahami betapa lebarnya ya. Aku berdoa, dibilang sama Paulus, dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Semakin kita memahami, saudara tidak akan pernah berpikiran meninggalkan Kristus. Semakin saudara ngerti akan hal ini, mau orang bilang apa kek, mau orang bilang apa kek, ya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Ya, jangan terus dibawa-bawa. Tuhan Yesus setia. Understanding the love of Christ. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Next week kita akan pilah satu-satu akan semuanya ini, saudara. Apa sih maksudnya? Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, to confirming, to dwelling, rooted in love, to comprehend God, to understanding the love of Christ. Maksudnya apa? Minggu depan, amin. Kita pilah satu-satu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara.